Guys, kalian tahu nggak sih, iman itu terdiri dari 77 cabang yang diantaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, dan tawakal kepada Allah. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut berupa rasa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rasa rindu kepada yang dicintai. Tingkatan cinta tertinggi dan hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau muhabbatullah berarti menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati sanubari. Cinta seorang kepada Allah tumbuh dari pengaruh akal dan jiwa yang kuat akibat berpikir mendalam terhadap kekuasaannya di langit dan di bumi. Seseorang tidak akan memperoleh kesempurnaan iman tanpa mengenal keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kebaikan dan ketulusan Allah, dan mengakui nikmat-nikmatnya. Ketika cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merasakan manisnya sebuah iman. Nah, ada tanda-tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencintai Al-Qur'an. Yang ketiga, menjauhi perbuatan dosa. Yang keempat, mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tak gentar menghadapi hinaan. Nah, ada juga cara meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya memahami besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Yang kedua, senantiasa membersihkan hati. Yang ketiga, mempelajari ilmu agama secara mendalam. Nah, jadi itu tadi pengertian mengenai hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ke hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. Nah, jadi kata khauf secara etimologis berarti khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Hal ini tertuang dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafu junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa ta'aman wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabb-nya. Menurut Imam Al-Ghazali, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berupa rasa takut tidak diterimanya taubat, takut tidak mampu istiqomah dalam beramal soleh, takut akan mengikuti hawa nafsu, takut tertipu oleh gemerlapnya duniawi, takut terperosok dalam jurang maksiat, takut atas siksa kubur, dan takut terjebak pada kesibukan yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus diikuti dengan ketaatan dan amal soleh. Dengan amal soleh inilah seorang mukmin berharap mendapatkan balasan berupa surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya mencemooh sekecil apapun amal kebaikan, karena ukuran diterima atau tidaknya amal kebaikan adalah keikhlasan dalam hati. Sedangkan yang tahu isi hati seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin harus berusaha menghindari api neraka dengan amal-amal soleh ya. Salah satunya dengan bersedekah. Nah, ada tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, tampak dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga lisan dan perkataan. Yang ketiga, menghindari iri dan dengki. Yang keempat, menjaga pandangan dari kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi makanan haram. Di era digital seperti ini, muncul berbagai macam menu makanan kekinian yang menggoda selera ditampilkan di internet. Terbukanya akses makanan dan minuman dari berbagai belahan dunia mengharuskan muslim berhati-hati dalam memilih yang halal dan sehat. Dan yang terakhir itu ada menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Nah, itu tadi penjelasan mengenai khauf. Kita lanjut ya ke hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau raja.
Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak putus asa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim. Yang artinya, barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kebalikan dari sifat raja adalah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai orang sesat. Salah satu penyebab munculnya sifat putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak memahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas bagi hambanya. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Meskipun bergelimbangan dosa, rasa optimis mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala tetap ada dalam hatinya. Namun perlu diingat ya, bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat khauf. Sifat khauf dapat mencegah seseorang berbuat dosa, sedangkan raja dapat mendorong untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sifat khauf dan raja ini melekat pada diri seseorang, maka ia tak akan mudah menghakimi orang lain, sebab semua keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada cara menumbuhkan sifat raja. Sifat raja akan tumbuh pada diri seseorang dengan melakukan hal-hal yang seperti berikut ini. Yang pertama, muhasabah atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempelajari dan memahami Al-Qur'an. Yang ketiga, meyakini kesempurnaan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga hikmah meneladani sifat raja, yaitu semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Nih yang terakhir, kita akan bahas tentang hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, tawakal berarti memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Nah, secara istilah juga, tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang keliru dalam memahami sikap tawakal loh. Mereka pasrah secara total kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ikhtiar terlebih dahulu. Mereka berpikir tak perlu bekerja, jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaya, maka pasti akan kaya. Mereka juga nggak mau belajar, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki menjadi pintar, maka pasti pintar. Demikian seterusnya. Inilah sikap keliru yang harus ditinggalkan ya. Tawakal bukan berarti menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, akan tetapi harus didahului dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Seseorang yang menerapkan sikap tawakal akan tumbuh keyakinan bahwa tidak ada satupun amal kebaikan yang sia-sia. Urusan diterima atau ditolaknya amal merupakan hak penuh Allah Subhanahu wa taala. Tugas seorang hamba hanya beramal sebaik-baiknya. Meskipun harapan atas amal kebaikan tersebut belum tercapai secara sempurna, ia tetap memiliki semangat. Manfaat tawakal. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari penerapan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya tercukupinya semua keperluan. Seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya. Hal ini sesuai dengan Quran surat At-Talaq ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, yang kedua, mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga, tidak bisa dikuasai oleh setan. Yang keempat, memperoleh nikmat yang tidak henti. Yang kelima, menghargai hasil usaha.
Nah guys, jadi itu tadi ya salah 4 cabang keimanan. Nah, semoga dengan kita mempelajari mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja dan juga tawakal, kita dapat memuhasabah diri kita sendiri atas nikmat-nikmat apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika banyak kesalahan dalam mengucapkan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Ayu Rianti pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.